Pada bagian ini, based on PO4 pada dokumen COVID terkait dengan Define the IT Process, Organization and Relationship, kita akan membahas terkait dengan IT Organization. Yang bagian pertama itu kita akan membahas terkait dengan IT Process Framework dan IT Strategy Committee. Nah, pada kontrol objektif untuk IT Process Framework, framework itu harus meliputi struktur proses IT dan relationship. Contohnya untuk mengelola overlap, kepemilikan, maturity, pengukuran, performansi, peningkatan, compliance, target kualitas, dan rencana. Nah, sedangkan pada bagian IT Strategy Committee, yaitu adalah komite dibentuk pada level dewan, dan komite harus menjamin ketertaatan IT ditangani, lalu memberikan arahan strategis dan meninjau investasi dewan. Nah, berikutnya yaitu terkait dengan IT Steering Committee dan Organizational Placement of the IT Function. Nah, untuk IT Steering Committee sendiri terdiri dari eksekutif, bisnis, dan IT manajemen dengan tugas-tugasnya sebagai berikut, yaitu menentukan prioritisasi program investasi untuk IT, lalu mengikuti status proyek dan penyelesaian konflik, serta memonitor service level dan service improvement. Sementara untuk organizational placement of the IT function, tugasnya yaitu fungsi IT ditempatkan pada seluruh struktur organisasi. Lalu berikutnya adalah untuk IT organizational structure dan establishment of roles and responsibilities. Nah, di mana untuk IT organizational structure yaitu struktur organisasi IT internal dan eksternal yang menunjukkan kebutuhan bisnis. Nah, struktur organisasi IT ini ditinjau secara periodis untuk menyesuaikan requirement staff dan strategi sourcing. Sementara untuk establishment of roles and responsibilities, yaitu memastikan peran dan tanggung jawab dibentuk untuk personil IT dan end user. Nah, berikutnya kita akan melihat untuk responsibility for IT quality assurance dan responsibility for risk, security, and compliance. Nah, untuk responsibility for IT quality assurance, yaitu bertanggung jawab untuk performansi fungsi QA, quality assurance. Nah, tersedia sistem kontrol dan komunikasi yang tepat untuk QA group dan menjamin QA group memenuhi requirement organisasi. Dan juga untuk responsibility for risk, security, and compliance, yaitu ownership dan tanggung jawab untuk resiko terkait IT yang diberikan kepada senior level. Nah, tanggung jawab manajemen risiko dan keamanan diberikan kepada enterprise level. Nah, kita lihat pada dokumen data and system ownership dan supervision. Nah, untuk data and system ownership yaitu mengatur terkait tersedianya tool dan prosedur untuk tanggung jawab bisnis dalam ownership sistem informasi dan data. Nah, owner itu membuat keputusan tentang klasifikasi informasi dan sistem. Lalu untuk supervision, nah supervision itu diimplementasikan dalam fungsi IT untuk menjamin peran dan tanggung jawab dilatih. Lalu mengakses ketersediaan sumber dan kewenangan yang cukup, lalu untuk meninjau KPI. Berikutnya kita akan lihat dokumen terkait dengan segregation of duties dan IT staffing. Nah, pada dokumen segregation of duties, yaitu menjelaskan terkait dengan divisi peran dan tanggung jawab yang dibentuk untuk menjamin personil hanya melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan posisinya. Lalu pada IT staffing, itu mengatur terkait dengan staffing requirement yang dievaluasi pada basis reguler untuk menjamin fungsi IT memiliki sumber daya yang cukup dan mendukung tujuan bisnis. Lalu masuk kepada dokumen Key IT Personnel dan Contract Staff Policies and Procedure. Nah, pada Key IT Personnel, yaitu personel IT kunci ditentukan dan diidentifikasi. Contohnya, backup personel. Nah, ketergantungan pada satu individu dengan satu pekerjaan kritis diperkecil. Lalu untuk kontrak staff policies and procedure yaitu mengatur terkait jaminan konsultan dan personil kontrak yang mendukung fungsi IT, mengetahui dan comply dengan kebijakan organisasi. Nah, pada bagian akhir yaitu relationship, yaitu mengatur terkait dengan pembentukan koordinasi, komunikasi, dan struktur yang optimal antara fungsi IT dan interest di luar
Dan dalam fungsi IT tersebut, seperti itu dewan, eksekutif, bisnis unit, user individu, supplier, petugas keamanan, manajer risiko, dan lain-lain.